Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mahyadillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqalahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sahabat cinta ruqyah, kembali berjumpa dengan saya Ruqyah Baidang Salman. Di mana kali ini saya ingin berbagi kembali kepada sahabat cinta ruqyah dimanapun kalian berada. Di mana ini sikap kita ataupun seorang peruqyah yang atau keluarga yang menghadapi pasien yang tidak mau diruqyah. Jadi bagaimana cara kita mensikapi keluarga kita atau anggota keluarga kita yang mau kita ruqyah tapi dia tidak mau ruqyah. Nah, ini ada tips sedikit dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa yang belum subscribe, bantu subscribe buat perkembangan channel ini, dan silakan dibagikan agar menjadi amal jariah buat kita semua ya. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas bantuan subscribe-nya. Mudah-mudahan menjadi ladang amal pahala juga buat kalian di yaumil hisab nanti. Baik, hal yang pertama harus kita lakukan adalah melakukan pendekatan secara kekeluargaan. Artinya di sini pihak keluarga berusaha memberi saran, petunjuk kepada orang yang mau diruqyah tersebut, bahwasanya ruqyah itu bukanlah hal yang menakutkan. Ruqyah itu bukanlah hal yang membuka aib. Ruqyah itu bukanlah hal yang harus kesurupan ya. Dan bahkan ruqyah itu bukan harus tidak sadarkan diri. Nah, mungkin mudah-mudahan dengan penjelasan ini sang pasien atau marki ini bisa menerima hal tersebut dan ingin diruqyah. Ini kalau masih bisa dibicara. Nah, kalau memang tidak bisa didialogkan lagi atau tidak bisa diajak bicara lagi, maka alternatif kedua yaitu dibuatkan air ruqyah buat si marki ini. Nah, siapa yang membuat? Bisa sang peruqyah atau raki, bisa juga keluarga tersebut ya, anggota keluarganya yang lain. Mungkin kalau misalnya anaknya yang bermasalah, ya orang tuanya yang membuatkan air ruqyahnya. Kalau orang tuanya bermasalah, mungkin istri atau suami, ya sebaliknya si istri atau suami yang membuatkan. Nah, bagaimana cara membuat air ruqyah ini? Yang pertama, seperti biasa, kita siapkan air untuk dikonsumsi atau dimandikan. Nah, jadi air ini kita bacakan ayat-ayat ruqyah ya. Apa saja ayat yang kita bacakan? Insya Allah cukup dah dengan membaca Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian Qul huwallahu ahad, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian Qul a'udzu birabbin nas. Nah, berapa kali? Itu tergantung kitanya masing-masing. Boleh satu kali, boleh dua kali, boleh tiga kali. Namun sebagusnya bilangannya ganjil. Kenapa ganjil? Karena Allah suka yang ganjil. Jadi bisa 1, 3, 5, 7 kali berulang. Nah, setelah kita bacakan ayat ini kepada air yang ingin kita bagikan kepada marki tadi, kita berikan kepada dia. Bagaimana cara? Mungkin dia tidak mau meminumnya. Ya, jadi diupayakan mungkin dibuat ke air minumannya. Misalnya dia suka ngopi. Nah, itu masukkan campuran buat air kopi orang tersebut. Atau teh bisa juga. Atau kepada anak yang mungkin masih suka susu, ya berikan ke air susunya ya. Nah, adapun kalau orang tua yang tidak mau diruqyah ini, ya berupaya untuk dimasukkan air mandinya tadi ke dalam bak mandi atau ke air tetmon atau gimana agar mereka bisa mandi bersama-sama. Nah, ini salah satu langkah agar mereka bisa mudah-mudahan mau diruqyah. Nah, bila ini terus terjadi, mungkin dialog kepada sahabat ruqyah. Mungkin kalian sudah terus melakukan ruqyah ini, ruqyah mandiri ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sahabat cinta ruqyah, ada ikhwan kita juga ya yang mau pamit pulang. Nah, baik sahabat pila dimanapun kalian berada, kembali ya. Nah, sekiranya kita sudah buatkan air ini, air minumnya, kemudian air mandinya secara berulang, dan ini mudah-mudahan ada perubahan yang signifikan kepada marki ini. Nah, bila terjadi perubahan yang signifikan, mungkin kita bisa menghubungi raki, atau kalau memang dia sudah mau diruqyah, kita hubungi peruqyah tersebut. Nah, ini yang alternatif kedua.
Kemudian alternatif ketiga yaitu kita lakukan ruqyah sendiri kepada calon marki tersebut, artinya kepada marki tersebut. Misalnya anak kita yang sudah dewasa yang tidak mau diruqyah, kita sudah dialog tidak mau ruqyah, kemudian kita buatkan juga air minum dan air mandinya juga belum mau ruqyah, kita lakukan ruqyah sendiri. Bagaimana cara melakukan ruqyah sendiri? Ya mungkin dia lagi tidur, ya. Pas dia lagi tidur kita lakukan ruqyah itu. Cukup kita bacakan Al-Fatihah, tiupkan ke telapak tangan kita, selesai kita pegang ke ubun-ubunnya sambil baca Al-Fatihah. Nah, kalau nanti juga mungkin dia sampai terasa atau terbangun dengan kita melakukan ruqyah ini, maka kita cukup meniupkan ke kepalanya saja. Jadi kita bacakan Al-Fatihah, tiupkan ke kepalanya. Niatkan dalam hati kita untuk meruqyah anak kita atau anggota keluarga kita ini. Nah, ini 3 tahap yang bisa kita lakukan sekiranya marki itu tidak mau dilakukan ruqyah, ya. Karena mungkin nanti efeknya bila kita paksakan itu bisa menjadi mudarat yang lebih besar lagi kepada keluarga tersebut. Nah, ini langkah yang harus kita perhatikan. Nah, adapun hal-hal yang mesti kita lakukan sebagai anggota keluarga, tentu saja memperbaiki amal ibadah kita, ya, kepada Allah yang mungkin selama ini kita lalai. Kembalilah kepada Allah. Ini jalan yang terbaik. Yang mungkin selama ini hubungan kita kurang baik, kurang harmonis dengan keluarga, perbaikilah hubungan ini, ya, agar menjadi Allah ridho dengan diri kita sendiri, sehingga mungkin anak kita yang bermasalah atau keluarga kita yang bermasalah ini asbab kita sendiri, mungkin kepala keluarganya, mungkin orang tuanya, ataupun penyebab lainnya, ya. Nah, di sini kita memperbaiki hubungan dengan Allah, memperbaiki hubungan kita semua sesama manusia, sama makhluk Allah. Mudah-mudahan dengan kita memperbaiki hubungan ini, sembari kita melakukan ruqyah tadi, apapun yang menjadi masalah dan kendala kita, Allah akan bukakan jalan keluarnya. Sahabat pillah dimanapun kalian berada, semoga tips singkat ini bermanfaat buat kita semua, terutama buat saya sendiri, kemudian buat sahabat cinta ruqyah ataupun orang lain. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal kita buat sama-sama kita berupaya mendekatkan diri kepada Allah hingga menjadi ladang amal kita semua di yaumil hisab nanti, sehingga kita bisa berkumpul di surganya Allah. Selamat beraktivitas, sampai jumpa lagi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.